Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kenikmatannya yang sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat bimbingan Islam, nikmat bimbingan ilmu dari Quran dan Sunnah. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamahlah di atas Al-Quran was Sunnah, di atas jalan yang Allah gariskan, di atas sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah atas kenikmatan tersebut adalah dengan berpegang padanya kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang muhdats, yang dimasuk-masukkan dalam agama, yang diatasnamakan Islam, padahal sama sekali bukan ajaran Islam. Kemudian kenikmatan berikutnya adalah kenikmatan kita dari Allah Subhanahu wa taala berada dalam satu jamaah, kaum muslimin dengan satu penguasanya, teratur, terbimbing. Barakallahu fikum. Dan itu kenikmatan yang harus kita syukuri. Kenikmatan ini barakallahu fikum sering terlupakan. Sebagian orang hanya melihat kekurangan-kekurangan, kecurangan-kecurangan, dan berbagai macam perkara-perkara yang mereka anggap sebagai aib. Lupa mereka, kalau negara ini tertib, aman, nyaman, kamu bisa berdagang, bisa berjalan, bisa bersafar,
bisa mengadakan segala macam kegiatan-kegiatan kebaikan, semuanya di antara sebabnya barakallahu fikum kala adanya keteraturan dan adanya kepemimpinan. Beberapa kenikmatan memang kadang tidak terasa kecuali setelah dicabut. Beberapa kenikmatan kadang tidak terasa kecuali setelah hilang. Siapa yang merasakan nikmatnya sehat? Mereka-mereka yang sedang berbaring di rumah sakit. Ketika kesehatan itu dicabut dan mereka berbaring di rumah sakit, tidak bisa menggerakkan kakinya dan tangannya, baru berpikir betapa nikmatnya sehat kemarin. Juga kenikmatan yang kita sedang bahas siang hari ini, kalau sudah kenikmatan itu dicabut, terjadi chaos, kekacauan sebuah negeri. Tanpa adanya kepemimpinan, terjadi kekacauan dan pertumpahan darah. Niscaya kalian pasti akan rindu betapa nikmatnya kemarin ketika ada pemimpin yang ditaati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW sudah mengajarkan, membimbing kita kaum muslimin untuk sabar menghadapi kekurangan-kekurangannya dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berterima kasih pada mereka, mendoakan jazahumullahu khairan katsira atas semua kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang melihat kekurangan pada penguasanya, maka sabarlah. Ini perintah Rasulullah SAW. Dan ini bukan hanya satu hadis saja. Ada 20 lebih hadis yang memerintahkan kita untuk sabar bersama penguasa. Dan sekian puluh hadis yang memerintahkan kita sabar bersama jamaah. Dan sebaliknya, sekian banyak hadis yang mengancam siapa yang melepaskan diri dari jamaah, melepaskan diri dari taat pada penguasanya, maka terancam dengan mati jahiliyah. Ikhwan fillah azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu perkara ini perkara yang mujma' alaih, perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para ulama pengikutnya dari ahlul hadis sampai hari ini. Tidak ada satu pun yang berbeda. Wa man syadza syudza finnar. Siapa yang nyeleneh, siapa yang berbeda sendiri, maka mereka akan sendiri dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kalian mengeluhkan sekian kekurangan, maka dengarkanlah ucapan Rasulullah SAW. Amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan. Nabi sudah berkata kepada kita semua kaum muslimin, bahwa kalian nanti akan mendapati kecurangan-kecurangan penguasa. Fasbiru hatta talaqawni alal haud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan apa kemudian kita mencerca, mencaci dan melaknat? Alasan apa kemudian kita menentang dan memberontak? Alasan apa kemudian kita demonstrasi, menentang dan kemudian merusak, mengacaukan di jalan raya? Padahal Nabi menyatakan fasbiru, fasbiru, fasbiru. Fasbir hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang taat kepada Rasulnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka memperingatkan dengan peringatan yang sama. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Hampir semua para sahabat. Sehingga dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah sahabat yang akhir-akhir wafat.
Artinya mengalami sekian pergantian penguasa. Dari Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut dengan Bani Umayyah, dengan sekian khalifahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah tidak terjadi kezaliman, kecurangan di zaman Bani Umayyah? Kata Anas bin Malik, ketika melihat gejolak dari kaum Khawarij, ketika melihat gejolak dari kaum Syiah Rafidhah yang mulai melupakan prinsip agama ini, maka Anas bin Malik menyatakan, nahana kubara'ana min ashabi Rasulillah, telah melarang kami, pembesar-pembesar kami dari para sahabat Rasulullah SAW. Tidak disebut satu atau dua, disebut kubara'ana min ashabi Rasulillah, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh besar kami dari kalangan para sahabat. Semuanya memperingatkan kami, la tasubbu umara'akum wala taghushuhum wala tubghiduhum wattaqullaha wasbiru. Lengkap. Nasihat dari Anas bin Malik mengatasnamakan para sahabat, bahwa mereka melarang kami jangan mencerca penguasa-penguasa kalian. Jangan kalian ghish, curang, zalim kepada mereka. Wala tubghiduhum, dan jangan membenci mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, takutlah kepada Allah dan sabarlah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena kenikmatan tersebut kalau tidak disyukuri akan dicabut. Yaitu dicabutnya ketenteraman dan ketertiban, dicabutnya keamanan, dicabutnya barakallahu fikum kenikmatan al-jamaah, yaitu ditimpa lawannya dari al-jamaah, terpecah-pecah, terkotak-kotak, kemudian terjadi perang saudara dan seterusnya dan seterusnya. Dan semua itu dimulai dengan dengan cercaan di mulut yang enteng terucap, yang kadang-kadang kita heran. Kita ahlus sunnah mengaku pengikut salaf, ikut-ikutan berbicara tentang penguasa yang tidak hikmah katanya, yang tidak adil katanya, yang katanya begini dan begitu, terbawa dengan media cetak, media elektronik, ataupun media internet, yang sungguh terlalu banyak berita-berita yang seperti itu. Dan itu sangat menyedihkan, sangat disayangkan. Kaum muslimin termakan dengan berbagai macam fitnah-fitnah, provokasi-provokasi yang arahnya sama, mencerca penguasa, menjatuhkan kehormatan penguasa, suudzon kepada penguasa, berburuk sangka kepada penguasa, mencari-cari tajassus kesalahan penguasa. Itu seakan-akan menjadi tren hari ini. Wausikum wa nafsi bittaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semua kaum muslimin, termasuk saya di dalamnya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Sabar dengan makna istiqamah di atas dakwah salafiyah. Sabar bermakna istiqamah di atas jalan para sahabat, di atas jalan salaf, yaitu sabar menghadapi kekurangan para penguasa. Insadaq, kalau benar beritanya. Apakah boleh kita ghibah? Kalau benar beritanya, bolehkah kita memprovokasi? Tetap saja haram. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa ghibah adalah dosa besar, dan akan lebih besar lagi kalau yang dighibahi adalah para ulama atau para umara. Lebih besar dosanya kalau yang diceritakan kejelekannya adalah penguasa atau ulama. Siapa yang menggibahi para ulama,
rusak agamanya. Dan siapa yang menggibahi para penguasa, rusak dunianya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, fasbiru hatta talaqawni 'alal haud. Ikhwan ibn a'azzakumullah, jangan dikira hati tidak bergolak. Jangan dikira hati tidak bisa berubah. Hati itu kal mirjal, bergolak seperti periuk yang mendidih, bisa berubah-ubah kapan saja. Jangan dikira tidak ada pergeseran pada akidah kalian, akidah kita, akidah ahlu sunnah. Sangat mungkin terjadi pergeseran. Dan biasanya awal pertama pergeseran tersebut adalah dari menggibahi penguasa. Dan ini adalah ucapan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dinukil dalam kitab At-Tamhid, qal inna awwala nifaqin ta'nuhu ala imamihi. Saya ulangi ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inna awwala nifaqil mar' ta'nuhu ala imamihi. Pertama munculnya kemunafikan seseorang adalah cercaannya terhadap penguasanya. Awal kemunafikan. Katanya ahli sunnah, tapi mulutnya ghibah. Yang digibahinya adalah penguasa. Ikut siapa? Ikut para sahabat? Tidak. Ikut para tabi'in? Tidak. Ikut para ahlul hadis? Tidak. Ikut siapa dia? Mulutnya menyatakan saya ahlu sunnah, saya salafi. Tetapi mulutnya mencerca penguasa, menggibahi penguasa, menjatuhkan kehormatan para penguasa, menyebarkan dengan jempol jarinya share sekian berita-berita yang menjatuhkan penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wahai ahli sunnah, fasbiru, sabarlah dan kokohlah di atas manhaj salaf. Walaupun engkau dianggap aneh, saking banyaknya gelombang manusia yang mencerca penguasa, saking banyaknya provokasi, kamu yang beristiqamah di atas sunnah dianggap aneh. Kamu ini bagaimana? Kesalahannya di depan mata sekian besarnya. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di depan mata yang mana? Di depan kaca, di depan layar HP, di depan komputer, yang maknanya adalah dari mereka-mereka yang menyebarkan provokasi tadi. Manhum bukan ahlus sunnah, manhum bukan salafiyun, manhum bukan orang baik. Mereka menghendaki kehancuran negeri ini. Mereka menghendaki kekacauan yang terjadi. Mereka bahkan terang-terangan berkata bahwa sekian tahun lagi harus terjadi chaos. Harus. Mereka katakan mesti, dan kita upayakan untuk memaksa demikian dan demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Negeri yang mayoritas muslimin. Negeri yang Masya Allah mayoritas orang-orang yang membaca Quran, membaca hadis, orang-orang yang mengerti tentang perintah Allah dan Rasulnya. Kalau sampai hancur, siapa yang rugi? Kaum muslimin. Siapa korbannya? Kaum muslimin. Siapa yang merasakan akibatnya? Kaum muslimin. Sedangkan yang lain tertawa di luar sana. Orang-orang di luar Islam gembira, lihatlah sebuah negeri Islam yang besar telah hancur. Seakan-akan misi mereka telah berhasil, sehingga mereka akan berkata yang ini selesai, tinggal yang itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iyyakum wa la'nal wulah. Masih kelanjutan ucapan Abu Darda. Iyyakum wa la'nal wulah. Hati-hati kalian dari melaknat para penguasa. Fa innaha haliqah. Karena melaknat penguasa itu adalah pencukur. Aku tidak berkata pencukur rambut, tetapi pencukur agama.
Lihat ikhwan fillah azakumullah. Yang tadi dikatakan bibit kemunafikan pertama kali adalah entengnya mulut mencerca penguasa. Sekarang dikatakan haliqah yang mencukur agama, yaqriduddin qardan, menggunting agama sedikit demi sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah karena sesungguhnya urusannya sebentar, dekat. Imma starah aw isturih, imma kita istirahat wa imma kita diistirahatkan. Yani imma kita istirahat, kita wafat, selesai. Beban tadi hilang. Segala macam fitnah-fitnah selesai kalau kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menggantinya dengan yang lebih baik. Sabar. Imma starah aw isturih. Bisa jadi engkau istirahat atau engkau diistirahatkan dari dia. Itu barakallahu fikum kalau sangat-sangat berat kekurangannya. Sedangkan yang kita lihat alhamdulillah semua kegiatan, semua upaya dan usaha manusia, rakyat sekarang ini aman, lancar. Tidak ada segala macam penghalang-penghalang. Walhamdulillah. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala ats-tsabat 'ala at-tauhid wa 'ala as-sunnah wa 'ala ijma'i salafil ummah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar dalam sekian banyak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar dan memperkuat kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan terus perkuat kesabaran. Jangan terbawa gelombang fitnah, jangan terbawa gelombang provokasi, jangan terbawa dengan ajakan-ajakan orang-orang yang memang hizbiyun, hakikiyun. Apa hizbiyun? Urusannya barakallahu fikum adalah rebutan kekuasaan. Urusannya persaingan. Urusannya bagaimana dia bisa menjatuhkan yang lain dan mengangkat dirinya. Ini barakallahu fikum urusan mereka hizbiyah. Sedangkan urusan kalian kaum muslimin, urusan kita kaum muslimin adalah bagaimana Allah ridha dan bagaimana kita bisa selamat dari kesesatan-kesesatan dan mendapatkan jannah yang Allah persiapkan. Sehingga istiqamahlah di atas dalil. Jangan terbawa berita-berita yang dibuat, yang dibikin dan dikasih bumbu, berbagai macam bumbu sehingga menarik. Padahal barakallahu fikum sebagian besar dusta, sebagian besar yang lain intinya benar, tapi sudah ditambah sekian banyak tambahan-tambahan dusta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Ayat lain Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'.
Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka sendiri, menjadi bergolongan-golongan, berhizib-hizib. Ini hizbiyah. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Rasulullah SAW dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak termasuk mereka. Artinya mafhumnya bahwa mereka bukan golongan Rasul. Rasul tidak termasuk mereka alaihi salatu wassalam. Dan juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam al-jama'atur rahmah. Kebersamaan dalam satu jamaah dengan satu penguasa itu rahmat. Wal furqatu azab, sedangkan perpecahan adalah azab. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian tetap bersama jamaah, sabar bersama jamaah. Hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan bersama orang yang sendirian, sedangkan dari orang yang berdua lebih jauh. Apalagi dari yang 20, apalagi yang bergabung 200 juta orang dalam satu jamaah. Lebih jauh lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat Islam di sini perbedaannya. Masyarakat jahiliyah, masyarakat liar, tidak teratur, tidak punya pimpinan. Sedangkan masyarakat muslimin, masyarakat yang teratur, masyarakat yang terpimpin, masyarakat yang bisa untuk diatur. Mana yang lebih tinggi nilainya? Yang liar dan yang bisa diatur. Yang liar itu tidak ada harganya, tetapi yang bisa diatur tinggi nilainya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal mu'min kal jamalil anif haitsu quyyidan qad. Mukmin seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu memperingatkan bahwa nanti akan terjadi. Mengapa? Karena di masa itu Masya Allah istimewa. Pimpinannya Rasulullah SAW yang maksum, terjaga dari kesalahannya. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di masa mendatang ada penguasa-penguasa yang begini, yang begitu, yang memiliki kekurangan-kekurangan. Apakah kemudian hukumnya berubah? Tidak. Itu maknanya. Sehingga Nabi mengingatkan satakunu umara qulubuhum qulubus syayatin fil juthmanil ins. Nanti akan muncul penguasa-penguasa yang hatinya hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Berarti sudah lebih mengerikan dari masa-masa manapun. Maka kata para sahabat, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan saja orang yang seperti itu, penguasa yang seperti itu dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus salah. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ajaran agama Islam pasti baik, ajaran Rasulullah SAW pasti baik, sunnah Nabi pasti baik. Itu akidah, keimanan. Jangan kok masa orang begitu dibiarin saja, enggak benar ini. Berani mengatakan enggak benar kepada Rasulullah SAW, berani menyatakan ini tidak benar kepada hadis-hadis Nabi. Berfikirnya mereka terlalu pendek. Kalau diganti selesai. Padahal bisa jadi yang terjadi bukan seperti itu. Ketika mereka melawan, ingin merubah dengan paksa, yang terjadi perang saudara. Muslimin melawan muslimin. Di sana bertakbir, di sini bertakbir. Semuanya mengeluarkan senjatanya, menghunuskan senjatanya, dan terjadi pertumpahan darah sekian banyaknya. Negara jadi hancur.
nggak dipikir oleh mereka. Tidak berpikir jauh ke depan. Sedangkan agama ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala hikmah. Dan mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kepada ummah bahwa beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya Abu Darda, juga para ulama, para sahabat yang lain menyatakan bahwasanya mencerca penguasa itu awal pertama seseorang akan bergeser agamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Az-Zabarqan Ibn Abdullah Al-Asadi rahimahullah mengatakan, aku di sisi Abi Wa'il, yani Syaqiq ibn Salamah rahimahullah, aku mulai mencerca Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ini panglima yang zalim, banyak membunuh. Wa adhkur masawihi, aku sebutkan kekurangan-kekurangannya. Apa kata beliau? Kata Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah, la tasubbuh, jangan cerca dia. Wa man yudrika la'allahu qala Allahumma ighfirli faghfara lah. Jangan cerca dia. Bisa jadi dia mengucapkan Allahumma ighfirli, kemudian Allah ampuni. Muslim ya akhi, seorang muslim mesti ada salatnya. Ma aqamu fikumus shalah, dan di antara kalimatnya adalah Allahumma ighfirli warhamni wajburni ila akhirih. Demikian pula ucapan Abu Mijliz, sabbul imam al-haliqah. La aqul haliqat asy-sya'r walakin haliqat ad-din. Yang namanya mencerca penguasa adalah pencukur. Aku tidak berkata pencukur rambut, tetapi mencukur agama. Ikhwanuna a'azakumullah. Juga Abu Idris Al-Khawlani menyatakan, iyyakum wat-ta'an 'alal a'immah. Hati-hati kalian dari mencerca para penguasa. Fa inna ta'an 'alaihim yal haliqah, karena sesungguhnya mencerca mereka itu adalah pencukur. Haliqatad din wa laysa haliqatasy sya'r, mencukur agama bukan mencukur rambut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kurang apa? Ayat, hadis, aqwal para sahabat dan aqwal para ulama. Alasan apa lagi? Kemudian kita menggampangkan kalimat-kalimat yang jelek. Memang kita pasti diuji dengan sesuatu yang mata kita, akal kita, wah kok gini ya? Mata kita, telinga kita mendengarnya janggal. Atau otak kita berpikir sepertinya ini salah. Jangan su'udzon, itu pertama. Yang kedua, jangan sok pinter. Kadang-kadang seseorang melihat dari satu sisi dan melihat dari seluruh sisi akan berbeda. Sehingga engkau yang melihat dari satu sisi saja, kok ini dirampas, kok itu dirampas. Tetapi dari sisi lain, kamu lihat dari atas dengan skup besar, Masya Allah. Yang kemarin kamu susah, berdesak-desakan di jalan raya, sekarang jalan tol mulus. Iya toh? Ada sisi-sisi yang lainnya untuk sesuatu yang besar. Maka kaum muslimin kadang-kadang kita tidak tahu, mereka yang lebih tahu. Sehingga berhusnudzanlah kepada mereka. Dan kalaupun ada kesalahan yang kamu lihat, ingatlah bahwa ghibah itu haram, apalagi menggibahi penguasa. Yang ketiga, jangan tajassus wala tajassasu. Karena tajassus itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan cari-cari kesalahan. Dan jangan ghibah sebagian kalian pada sebagian yang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada yang berikutnya. Dan jangan namimah, provokasi. La yadkhulul jannata namam, enggak akan masuk surga namam, provokator. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga
Orang yang mengadu domba, yang memprovokasi, wallahi yufsidun namam. Namam merusak dalam sesaat lebih daripada apa yang dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Tukang sihir yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memecah antara suami dan istri, istri dan suami, itu tukang sihir. Tetapi namam bisa memecah belah negara yang besar dengan jumlah manusia yang ratusan juta, hancur dalam sekejap. Itu namam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa nasallahu ta'ala as-sadad wal istiqamah wa nasallahu ta'ala an yaghfir lana khatayana wa khatayakum wa khatayal muslimin wa nasallahu ta'ala an yajma'ana 'ala al-haqqi wa yajma'ana 'ala at-tauhid wa 'ala as-sunnah wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil ila at-tauhid wa ila as-sunnah wa ila ad-da'wati as-salafiyyah. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.